Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi Prodi Keperawatan Anestesi. Video kali ini akan melanjutkan perkuliahan terkait pengantar teknologi informasi di pertemuan ke-10. Yang mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, jadi untuk Microsoft Excel ini merupakan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengolah data. Mengolah dalam artian di sini kita bisa melakukan perhitungan rumus dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita akan mencoba praktikum dan nanti di akhir video ini akan ada sebuah latihan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kemudian nanti tugas atau latihannya silakan teman-teman upload melalui Salsa yang sudah tersedia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel ya. Diharapkan teman-teman sudah membuka atau menyiapkan sebuah laptop atau komputer ya untuk praktikumnya. Atau bagi teman-teman yang menggunakan HP juga bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Excel maupun WPS Office. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka aplikasi Excel-nya. Untuk membuka aplikasi Excel, khususnya pada komputer, silakan teman-teman bisa gunakan menu yang ada di desktop. Nah, di sini. Biasanya aplikasi atau beberapa aplikasi itu sudah terpasang di desktop sini. Namun jika teman-teman yang tidak terdapat aplikasi Excel di desktop, silakan bisa cari dengan mengakses menu Start atau yang ada di pojok kiri bawah ini. Kemudian teman-teman ketik saja Excel. Nah, nanti akan muncul aplikasi Excel yang sudah terinstall oleh teman-teman. Dan untuk versinya bebas, mau menggunakan Excel 2007 atau 2010 atau mungkin 2013 atau mungkin 2016 atau mungkin 2019 atau mau menggunakan yang Office 365 juga tidak masalah, tidak ada perbedaan. Oke, kalau sudah ketemu aplikasi Excel-nya, silakan teman-teman akses. Oke, pertama kali yang akan muncul di tampilan aplikasi Excel, yang pertama adalah ini, di bagian kolom kiri itu ada kolom recent. Recent itu maksudnya adalah file-file terakhir yang telah kita buka. Setelah ada menu ini, jadi di sini bisa kelihatan file mana yang terakhir kita akses. Dan biasanya juga ini digunakan ketika kita lupa menaruh file. Katakanlah kita sudah membuat file sebelumnya, kemudian kita lupa menaruhnya di mana. Kita bisa lacak melalui menu recent ini. Ini ada keterangan nama filenya apa, kemudian lokasinya ada di mana. Ini biasanya muncul. Ini menjadi salah satu opsi ketika teman-teman lupa menyimpan file yang terakhir dibuat itu nyimpannya di mana. Kemudian di bawah ini ada open other workbook. Di sini bisa kita gunakan untuk menu yang lebih luas lagi di sini. Entah kita akan membuka dokumen terakhir yang kita buka, di sini ada, atau kita akan membuka file yang sudah kita simpan di directory atau folder tertentu melalui menu komputer ini. Oke, kita kembali dulu ke sini. Kemudian di sisi kanan, di sini ada beberapa pilihan template lembar kerja atau dalam Excel itu dinamai workbook. Nah, di sini ada beberapa pilihan lembar kerja yang bisa kita gunakan. Dan karena ini kita akan belajar Excel di awal, maka kita hanya membutuhkan yang satu ini, blank workbook. Dia lembar kerja yang benar-benar masih kosong, belum disetting apapun. Nah, di sini sudah ada beberapa kebutuhan. Ada laporan penjualan dan sebagainya. Kita akan belajar dari awal, maka dari itu kita akan memilih ini, blank workbook. Kita klik saja. Setelah diklik, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini. Yang pertama,
Sini ada menu ya, ada menu file, home, insert, page layout, dan sebagainya. Kita nanti akan belajar sambil praktikum bertahap. Tidak berbeda jauh dengan Microsoft Word tentunya. Kemudian yang ada di bawah sini, disinilah nanti lembar kerja yang akan kita gunakan. Entah untuk melakukan perhitungan rumus dan sebagainya. Untuk Excel di sini ada beberapa kolom dan juga beberapa baris. Oke, untuk mempersingkat topik pembahasan agar langsung menuju ke inti materi, setelah kita menyiapkan atau membuat lembar kerja baru, selanjutnya kita akan coba untuk belajar tentang formula ya. Kita akan mengenal formula. Apa itu formula? Kalau singkatnya, formula itu adalah rumus-rumus yang dapat kita gunakan di Excel. Entah itu rumus perhitungan atau rumus menentukan kriteria dan sebagainya. Saya coba contohkan. Formula yang paling mudah dan yang paling sering kita gunakan seperti ini. Misalkan saya akan menuliskan sebuah kata nama Arif di kolom A1. Nah, saya akan menyalin teks yang ada di kolom A1 ini ke kolom D1 misalkan. Caranya seperti apa? Untuk setiap formula yang akan kita masukkan, kita perlu menambahkan karakter sama dengan, itu wajib untuk pertama kali. Sama dengan kita masukkan, kemudian kita coba klik kolom A1 ini. Nah, maka nanti di kolom D1 ini akan otomatis muncul kolom A1 yang sudah kita klik tadi. Kalau kita enter, ini kita enter, kemudian akan muncul Arif. Nah, tadi yang kita ketikkan di sini adalah sama dengan A1. Nah, ini namanya formula bar, tempat di mana kita nanti memasukkan atau menginputkan rumus di sini. Lain dari kolomnya langsung ya. Nah, bagaimana di sini bisa muncul tulisan Arif? Jadi simpelnya seperti ini. Kolom D1 itu isinya sama dengan yang ada di kolom A1. Jadi kalau kolom A1 ini saya rubah Arif Setia S. Kemudian saya enter, maka di sini juga akan mengikuti. Karena di sini rumusnya kolom D1 itu sama dengan kolom A1. Ini salah satu contoh formula yang paling mudah. Oke, kemudian kalau kita membahas formula rumus perhitungan gitu ya. Rumus perhitungan. Rumus perhitungan itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, kita akan coba belajar 4. Tentunya masih ada akar, pangkat, dan sebagainya. Ya, kita belajar yang dasar dulu. Bagaimana cara implementasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan? Simpel saja, misalkan di kolom C ini, coba saya tuliskan angka 3. Kemudian di kolom D, saya ketikkan angka 4. Ya. Kolom C nilainya 3, kolom D2 nilainya 4. Jadi bacanya, ini adalah kolom C2. Ini adalah kolom D2. Gitu. Sekarang kita coba lakukan perkalian ya. Kita masukkan hasilnya di kolom E. Caranya, karena kita akan menggunakan formula, maka wajib diawali dengan sama dengan. Sama dengannya apa? Sama dengan kolom C2 dikali kolom D2. Setelah ini kita enter saja, maka nanti akan muncul hasilnya. C2 dikali D2. Makanya yang muncul hasilnya adalah 12. Begitu pula untuk pembagian. Misalkan di sini 6. C3 saya masukkan angka 6. Kemudian D3-nya saya masukkan angka 3. Kemudian kolom E di sini saya akan memasukkan jawaban. Caranya sama dengan kolom C3 dibagi menggunakan simbol garis miring seperti ini. Dibagi apa? Kolom D3. Enter. Ketemulah hasilnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Begitu pula untuk penjumlahan. Misalkan di sini 3 9 ya, 9
Untuk kolom D4-nya saya coba tulis 2. Kemudian di kolom E4 akan saya jumlahkan kolom C4 ditambah menggunakan simbol plus tambah kolom D4. C4 ditambah D4 maka ketemulah 11. Begitu pula untuk pengurangan 7 misalkan nilai C5-nya, kemudian kolom D5-nya saya coba tulis 5 ya. Kemudian di kolom E-nya, kolom E5 kita coba sama dengan kolom C5 dikurangi kolom D5. Maka ketemulah hasilnya 2. Kemudian kita dalam Excel kita juga bisa mencari nilai tertinggi. Angka tertinggi gitu ya. Angka tertinggi, angka terendah. Misalkan kita akan mencari angka tertinggi dari hasil ini misalkan ya, dari angka 12, 2, 11, 2. Angka tertingginya mana? Kita bisa kita bisa mendapatkan angka tertinggi tanpa harus mencari satu persatu. Di contoh ini kita sudah ada 4 data, ini masih sedikit. Istilahnya kalau dicari itu masih mudah. Tapi kalau datanya sudah ratusan bahkan ribuan, kita akan sulit untuk mencari berapa sih angka tertingginya, berapa sih angka terendahnya. Kita bisa menggunakan rumus juga di Excel untuk mencari nilai tertinggi dari beberapa data. Kita dapat menggunakan formula max. Caranya seperti apa? Kita tulis, jangan lupa sama dengan, kemudian tulis itu max kurung buka. Kita lakukan blok untuk angka atau beberapa angka yang akan kita cari. Setelah itu bisa kita tulis kurung tutup atau bisa langsung enter. Nah, nanti akan muncul angka tertinggi adalah 20. Kita cek lagi. Oh iya, benar. Kemudian untuk angka terendah tinggal lawannya saja. Kalau tadi max, ini min. Kurung buka, kita blok juga. Kurung tutup, enter. Maka nilai terendahnya adalah 2. Atau mungkin mau memasukkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Dalam Excel kita juga bisa mendapatkan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus. Jangan lupa sama dengan average. Nah, kurung buka. Kita blok angkanya, maka akan ketemu. Nilai rata-rata dari hasil ini adalah 6,75. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan formula. Oke, untuk mempermudah atau mempersingkat waktu saja, kita langsung ke latihan. Yang mana latihan ini nantinya akan teman-teman buat juga, kemudian nanti hasilnya dikirimkan ke Salsa maksimal pekan depan. Oke, ini saya hapus, saya kosongkan. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Kita mulai dari awal saja. Misalkan kita akan membuat rekap nilai perkuliahan. Misalkan seperti ini. Rekap nilai perkuliahan. Yang mana nanti isinya ada nomor mahasiswa, ada nama mahasiswa, terus mata kuliah. Nah, oke, nanti di sini kita juga akan belajar beberapa fitur ini ya. Kita sekalian langsung praktikum saja. Kemudian ini untuk kolom nomor, karena di sini terlalu lebar, mungkin terlalu lebar atau terlalu kecil. Nah, teman-teman bisa lakukan custom dengan cara seperti kursornya kita arahkan ke garis pembatas kolom sampai simbolnya berubah menjadi simbol plus. Kemudian kita tekan klik kiri sambil ditahan dan digeser. Nah, gitu. Itu pula untuk kolom yang lain. Kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, oke. Kemudian untuk mata kuliah, nanti kita akan mencoba membuat 2 mata kuliah saja. Misalkan mata kuliah kalkulus dan mata kuliah PTI, pengantar teknologi informasi. Misalkan. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di samping mata kuliah, oke, karena ada mata kuliah ada 2 kolom ya. Kita coba gabungkan antara 2 kolom ini.
Untuk menggabungkan kolom, teman-teman bisa melakukan blok untuk kolom yang mau digabung. Karena di sini ada dua mata kuliah di kolom C dan kolom D, maka di sini kita gabung dengan cara melakukan blocking seperti ini. Kemudian pilih merge and center. Maka nanti otomatis dua kolom ini, kolom C dan D, sudah bergabung menjadi satu. Kemudian di sebelah kolom mata kuliah kita buat keterangan. Keterangan ini nanti untuk mengisi data lulus atau tidak lulus gitu ya. Nanti ini ada implementasinya juga ke rumus logika. Oke, kita sudah buat seperti ini. Kemudian, nah, kita akan coba gabungkan nih kolom A3 dengan A4. Nah, untuk menggabungkan kolom, caranya tadi sama. Kita blok kolom yang mau digabung, kemudian tekan atau gunakan fitur merge and center. Nah, maka sudah tergabung menjadi satu kolom. Begitu pula untuk kolom nama, kita blok, kita berikan merge and center. Begitu pula untuk kolom keterangan, kita blok. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, sekarang kita coba biar lebih terlihat gitu ya, kita coba beri border atau garis tepi. Untuk membuat garis tepi, kita blok dulu kolom yang mau dibuat garis tepinya, ya. Kemudian kita gunakan menu ini, border. Bordernya di sini. Kemudian kita pilih tanda yang mengarah ke bawah ini. Kita pilih dan kita cari all border. Jadi nanti kita akan memberi garis tepi di semua sisi. Selain itu kita juga ada pilihan beberapa. Di sini ada bottom border, artinya hanya memberi garis tepi di bawah saja, berarti cuma di sini. Atau garis tepi di left atau kiri, berarti cuma di setiap garis kirinya saja. Atau di kanan saja. Atau ini no border. No border ini digunakan untuk menghapus border. Karena kita akan memberi garis tepi di setiap kotaknya, maka kita gunakan all border. Kita klik, nanti sudah terlihat ada garis seperti ini. Kemudian biar lebih rapi, ini karena nomornya namanya masih berada di bawah ya, kita coba tengahkan. Kita sama lakukan blocking. Kemudian di sini ada settingan paragraf. Nah, untuk rata kanan kirinya sudah benar. Nah, untuk yang kolom bawah ini adalah rata kanan kiri. Tapi kalau yang di atas, ini rata atas bawah. Atas, bawah, atau tengah. Karena untuk horizontalnya sudah rata tengah, kita tinggal atur ini saja. Untuk atas bawahnya kita coba taruh di tengah, kita klik. Oke, karena ini belum di tengah, kita coba klik lagi. Nah, kita sudah lebih rapi ya. Nah, kalaupun ini hurufnya pengen ditebalkan, teman-teman bisa menggunakan sama seperti di Microsoft Word. Ada menu bold, italic untuk memiringkan huruf, dan underline memberi garis bawah di huruf. Oke, kita sudah buat seperti ini. Kemudian kita coba isi data di sini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Namanya misalkan Arif. Nama kedua ada Imam. Nama ketiga ada Andi. Nomor keempat ada Bayu. Nomor kelima ada Pandu misalnya. Oke, untuk nilai kalkulusnya dari Arif, nah, katakanlah nilainya 76, Imam 79, nilai kalkulusnya si Sandi 80, Bayu 72, Pandu 69 misalkan. Nilai PTI-nya berapa? Ini 70. Kemudian nilainya Imam 74, nilainya Sandi 70. 8, nilainya Bayu 80, nilainya Pandu besar 79. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan ini ada satu kolom yang terlewat. Ini kita coba ubah saja. Kolom keterangan nanti kita taruh di sini. Nah, ini untuk kolom
nilai rata. Kolom nilai rata-rata ada di sini, kemudian kolom keterangan saya tambahkan di sini. Ini kita gabung biar jadi 2. Kita taruh juga di tengah. Kita lebarkan sedikit. Kita kasih border lagi. Ini kita huruf tebal juga. Nah, ini seperti ini. Kemudian, tadi kita sudah belajar untuk nilai rata-rata, yaitu menggunakan formula average. Kita akan coba. Nilai rata-ratanya adalah ini. Oke, sama dengan kita tulis dulu. Nah, itu kita tulis rumusnya average kurung buka. Nah, ini ada cara penulisannya. Kolom berapa, koma kolom berapa, dan seterusnya. Kita bisa lakukan blocking kolom-kolom yang mau kita rata-ratakan. Kita blok saja, maka enter, sudah ketemu. Nilai rata-ratanya 73. Begitu pula kolom ini. Kali average enter. Atau kalau pengen lebih cepat, kita bisa seperti ini saja. Kita kan sudah menulis rumus tadi di sini average. Kemudian kita ingin rumus ini kita tidak perlu ngetik ulang, biar nanti langsung sampai ke bawah. Bisa kita lakukan caranya yaitu klik dulu kolom 5-nya ini, kolom yang sudah kita beri rumus. Kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai membentuk simbol plus seperti ini. Kemudian klik kiri kita tekan dan sambil geser kursor ke bawah. Nah, di sini nanti akan otomatis rumusnya sudah tertulis, sudah disesuaikan. C9 dengan D9 dan seterusnya. Ini juga sama, sudah menyesuaikan sendiri. Untuk nilai rata-rata seperti ini. Kemudian, ini biar lebih rapi kita beri border. Beri border, ini untuk nilai. Kita taruh rata tengah saja biar lebih rapi. Kemudian kita di sini kita tambahkan nilai max atau nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ini nilai terendah. Untuk nilai tertinggi di mata kuliah kalkulus berapa, nilai terendahnya berapa, dan seterusnya. Nah, seperti latihan tadi, untuk membuat nilai tertinggi dalam Excel, kita bisa menggunakan formula max. Dan kita blok, enter, maka ketemu nilai tertinggi adalah 80. Nilai terendahnya, jadi kita pakai min, kita blok lagi, enter. Begitu pula untuk PTI. Atau agar tidak menulis 2 kali, kita bisa menggunakan cara yang tadi. Nah, di sini akan tarik juga. Kan nilai tertinggi di mata kuliah kalkulus adalah 80 dan nilai terendahnya 69. Itu pula untuk mata kuliah PTI nilai tertingginya 80 dan nilai terendahnya 70. Dirata-ratakan nilai tertingginya, misalkan nilai tertinggi dari rata-rata blok, nah, 79. Kalau nilai terendahnya blok, 73. Ini biar lebih rapi, kita taruh di tengah. Kita beri border sama juga ini. Oke. Kemudian untuk keterangan ini nanti kita akan menambahkan lulus atau tidak lulus, atau kita nanti implementasi rumus logika if lebih tepatnya. Untuk menggunakan rumus logika, kita langsung praktikum saja. Kita bisa menggunakan beberapa pilihan, tapi pada praktikum ini kita akan mencoba rumus logika if, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah jika. Seperti apa penggunaan rumus if? Caranya sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan sama dengan, karena ini formula ya. Sama dengan if kurung buka logical test. Logical test itu kayak semacam ketentuannya. Misalkan kita tentukan dulu nih KKM-nya berapa agar si mahasiswa ini dapat lulus. Oke, kita coba buat KKM-nya adalah 75 begitu ya. KKM-nya adalah 75, maka if jika. Nah, kita patokannya pada nilai rata-rata ini. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 75, maka dianggap lulus.
Namun jika nilai rata-ratanya di bawah 75, maka mahasiswa ini dinyatakan tidak lulus. Oke, caranya seperti ini. Kita nanti sama dengan if kurung buka logical test. Jika kolom E5 ini lebih dari 75, koma, untuk penggunaannya ini bisa koma, bisa juga titik koma. Nah, itu menyesuaikan karena di beberapa perangkat kadang Excelnya ada yang mau menerima koma, ada juga yang menggunakan titik koma seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa lihat saja rumus bantuan di bawah ini. If logical test, isinya pakai koma atau titik koma. Nah, kadang ini bisa beda. Ada yang koma, ada titik koma. Teman-teman cermati saja di sini. Jadi sesuaikan. Tidak harus selalu menggunakan koma. Kadang kalau ketentuan rumus harus pakai titik koma, ya kita menyesuaikan. Begitu. Jika nilai yang ada di kolom E5 ini lebih dari 75, beri petik 2, lulus. Ini adalah nilai yang benar. Jika nilainya sesuai, maka lulus. Kemudian yang ketiga, value if false. Artinya jika pernyataan atau ketentuan ini tidak sesuai, nanti akan menghasilkan tidak lulus. Petik 2 lagi. Jadi di setiap kita menuliskan teks seperti ini, kita wajib memberikan petik 2 di depan dan di akhir. Nah, antara kolom ini atau pernyataan ini dengan pernyataan ini bedanya apa? Kalau pernyataan yang pertama ini akan berlaku jika ketentuan atau kriteria ini bernilai benar atau sesuai. Di sini kan yang kita harapkan jika kolom E5-nya bernilai lebih dari 75. Dan nanti yang akan diambil adalah pernyataan yang pertama. Namun jika ketentuan ini tidak sesuai, maka yang diambil pernyataan yang kedua. Sekarang kita coba enter. Yang muncul tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ketentuannya kolom E5 ini harus lebih dari 75. Kita coba cek. Nilainya berapa sih? Oh, 73. Apakah 73 ini lebih dari 75? Enggak dong, otomatis 73 ini lebih kecil dari 75. Maka pernyataan ini tidak sesuai. Dan pernyataan yang diambil, maka pernyataan yang terakhir. Begitu pula untuk kolom kedua. Dan untuk mempercepat, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ya, kalau otomatis. Kita coba cek. Oh benar, Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman buat seperti ini. Dan di sini kita coba rapikan juga. Kita blok, kita merge, taruh tengah, kita beri tebal atau pengen ganti huruf atau ganti font di sini. Atau mau membesarkan huruf dari sini. Kemudian kita juga demikian untuk praktikum Excelnya. Silakan teman-teman sesuaikan dan teman-teman buat seperti ini, atau mungkin yang ingin lebih eksplorasi latihan ini silahkan, dan nanti hasil dari latihan teman-teman silahkan diunggah melalui Skalsa di tempat yang nanti sudah disediakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.